Bismillahirrahmanirrahim. La mawjuda bihaqqin illallah. Penjelasan ke-1 tentang hakikatnya Lailatul Qadar. Philosophy of Sufisme. Pengertian bahasa perkataan lail bermaksud malam, manakala perkataan qadar berarti mubarakatin, yaitu keberkahan, atau saat yang diperingati. Jika kedua perkataan itu digabungkan, maka memiliki maksud Lailatul Qadar, artinya adalah malam keberkahan atau malam yang diperingati. Menurut tafsir ilmu hakikat dan ma'rifat, perkataan lail merujuk kepada jahil, manakala perkataan qadar merujuk kepada berilmu, yaitu alim. Jika kedua perkataan itu digabungkan, maka artinya membawa maksud, yaitu dari bersifat seseorang yang jahil kembali bertukar kepada seorang alim yang berilmu, yaitu terbuka hijab pintu hatinya daripada seorang yang tidak mengenal Allah dan kemudian berubah kepada seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat mengenal Allah itulah yang dikatakan saat keberkahan dan saat-saat yang tidak akan dapat dilupakan untuk selama-lamanya, dan juga membawa maksud daripada suasana gelap, yaitu zulmat, hitam, kotor, dan jahil, fasik hatinya dari ilmu ma'rifat, kemudian bertukar kepada suasana yang gemilang, sirna cahaya keberkahan yang amat terang benderang hatinya setelah mendapat ilmu mengenal Allah, sehingga dari bersifat jahil bertukar kepada sifat mengenal dirinya, dan kemudian bertukar kepada mengenal Allah. Dari asalnya bersifat fasik, yaitu tidak mengenal Allah, kini bertukar dan berubah kepada seorang yang bersifat alim, yaitu mengenal Allah. Inilah pengertian malam Lailatul Qadar yang sebenarnya. Kebanyakan dari kita, bila mana disebut malam Lailatul Qadar, yang mereka ingat hanya bentuk keajaiban pada bulan Ramadan tersebut. Seumpama perigi yang kering akan menjadi penuh, yaitu melimpah. Pohon-pohon akan jadi tunduk membungkuk menyembah bumi. Angin dan burung yang sedang berlalu akan jadi berhenti, dan lain sebagainya. Dan itulah yang beredar di masyarakat luas tentang Lailatul Qadar untuk tanda-tandanya. Sedangkan intisari daripada maksud Lailatul Qadar itu sebenarnya bermaksud dari sifat seorang yang buta mata hatinya, kemudian
bertukar kepada terang mata hatinya karena memandang dan mengenal Allah. Apabila engkau ingin hatimu hidup, yaitu hidup yang tidak ada mati sesudahnya lagi, maka keluarlah engkau dari menyandarkan harapan kepada makhluk. Matikan hawamu dan irodatmu, di waktu itulah engkau mulai akan diberi oleh Allah hidup yang sejati. Hidup yang tidak ada mati sesudahnya lagi. Pemberian yang tidak ada henti-hentinya lagi. Lalu diangkat nilai engkau dalam hati hamba-hambanya, sehingga engkau tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Apakah arti hidup yang tiada mati sesudahnya itu? Artinya hidup yang tiada mati itu adalah merujuk kepada ilmu mengenal Allah. Sesudah kita berhasil sampai kepada tahap ilmu mengenal Allah, ilmu itu akan tetap hidup di dalam hati kita untuk selama-lamanya, yang tidak akan ada kesudahannya dan tidak akan pernah padam dan terhapus dari ingatan hati kita untuk selamanya. Wajah Allah inilah yang akan kita bawa sampai ke hari kiamat dan hari menghadap Allah Ta'ala. Apabila kita telah berjumpa dengan ilmu mengenal Allah, maka ingatan hati kita kepada Allah tidak akan pernah terlepas, walaupun sesaat, walaupun ketika jasad sedang tidur. Sesudah kita mengenal Allah, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar, i'tiqad atau pegangan hati kita akan berubah sepenuhnya dari yang bersifat gelap menuju kepada terang, dari yang bersifat mati menuju hatinya bertukar kepada hati yang selalu hidup, yang tetap hidup tiada mati. Dan itu adalah ingatan kita kepada Allah dan akan tetap hidup di hati kita, yang tidak akan ada matinya. Bukan bermakna tidak mati jasad, tetapi tidak mati ingatan kita kepada Allah. Bagi yang mendapat Lailatul Qadar, maka ia juga tidak akan sesat selamanya. Apabila ingatan kita kepada Allah tidak pernah mati dan tidak pernah padam, disitulah segala kebesaran Allah akan dapat kita miliki dan menjiwainya dengan penuh pengertian. Pengertian itu nantinya akan terzahir keluar dan sehingga melimpah ruah. Rasanya seumpama kita ini kaya, yang kekayaan itu tidak akan menemui jalan kemiskinan. Kelezatan zauq, yaitu rasa yang tidak pernah menemui jalan luntur, yaitu kaya dengan sifat sabar, taat, patuh, tawakal, takwa, dan lain sebagainya. Pemberian kekayaan seumpamanya akan berterusan hingga sepanjang hidupnya di dalam hati kita, selagi akal masih bersifat waras kepada Allah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak